Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Kita senantiasa diingatkan untuk mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya mengekspresikan kesyukuran ini, sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika mengawali aktivitas harian, yakni bangun tidur, ucapan pertama kita adalah lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho. Ridho Allah ini kan yang kita buru, Pak, sebagai orang beriman. Yang kita kejar. Kata Rasul, di antara cara untuk mendapatkannya, Allah benar-benar ridho kepada hambanya yang ketika ia makan atau minum lalu memuji Tuhannya. Ketika ia makan atau minum lalu mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata berdasarkan hadis ini, sesuatu yang sederhana rutin kita lakukan bisa mendatangkan, menjadi penyebab Allah ridha kepada kita. Ini juga menunjukkan bahwa Allah ridha kepada hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Jamaah subuh rahimakumullah, mari kita juga memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra." Kata Rasul, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Dalam hadis ini disebutkan satu kali saja. Bagaimana kalau banyak kali? Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah yang berselawat kepadanya 10 kali. Modelnya Allah berselawat kepada kita semua, yakni Allah curahkan rahmatnya untuk kita. Ini menunjukkan di antara cara yang mudah untuk mendapatkan rahmat Allah dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali ceramah saya, kami menyapa dulu guru kami, Bapak Kiai Haji Said Abdul Samad, dan kami juga tahu beberapa guru kami juga bermukim tinggal di sekitar sini, seperti Prof. Masrura dan guru-guru kami yang lain. Tema kajian kita subuh hari ini yakni detox hati. Jadi istilah detox mungkin sudah familiar bagi kita. Biasa ini kalau kita lihat, khususnya bagi ibu-ibu, sering mendetoks wajahnya supaya wajahnya itu lebih cantik, lebih glowing. Tapi di sini sasarannya detoxnya itu pada hati kita. Detox pada hati.
Apa urgensinya ini materi kita bahas? Jamaah subuh rahimakumullah. Dalam akhir ayat Quran surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadkhuli jannati." Allah mempersilahkan kepada kita semua, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ketika kita mencermati, sebenarnya kita-kita ini boleh jadi kampung asalnya dari surga. Mengapa dikatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, tinggallah engkau di sini bersama dengan istrimu di surga. Artinya apa? Tempat tinggal awalnya Nabi Adam alaihissalam adalah di surga. Nabi Adam alaihissalam ini nenek moyang kita semua. Karena beliau ini manusia pertama yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Ini artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita-kita ini semua adalah Bani Adam. Anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Kalau demikian halnya berarti sebenarnya kampung asal kita dari surga. Berarti hidup ini adalah bagaimana kita menapaki perjalanan agar bisa pulang kembali ke kampung asal kita di surga. Tapi di sini ada tantangannya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk pulang menuju ke sana. Di mana letak tantangannya? Kita pelajari ayat lanjutan ayat tadi. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, silahkan engkau memakan segala sesuatu yang ada di surga ini, tapi jangan engkau mendekati satu pohon ini yang membuatmu menjadi orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi selanjutnya? Nabi Adam alaihissalam tidak hanya mendekati pohon itu, tapi malah memakan buah yang ada pada pohon itu. Sehingga Nabi Adam alaihissalam berarti melakukan larangan Allah. Kan dilarang mendekati pohon, malah dia makan. Berarti melakukan larangan Allah, berarti dia berbuat dosa. Ketika ia berbuat dosa, terkontaminasi oleh dosa, maka Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga menuju ke muka bumi. Di sini kita bisa mengambil makna pemahaman bahwa di antara syarat mutlak penduduk surga, mereka harus steril dari dosa. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan manusia ini sehingga ia bisa terjerumus ke dalam dosa? Jawabannya ini saya mengambil analisa salah satu ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Biasa kita dengar mungkin Bapak Ibu sekalian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, akar permasalahan dosa itu ada 3. Yang pertama, sombong. Yang kedua, serakah. Yang ketiga, dengki. Kalau kita memperhatikan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, ternyata ketiga hal yang disebutkan sebagai akar permasalahan dosa adalah jenis penyakit yang menyerang kolbu atau hati seseorang. Inilah yang perlu kita detoks, Pak. Inilah yang perlu kita cegah. Inilah yang perlu kita hilangkan di dalam diri kita. Akan tetapi di sini timbul permasalahan lagi. Kalau penyakit medis, penyakit tubuh yang menyerang tubuh kita, itu mudah terdeteksi. Pasiennya itu bisa sadar bahwa dirinya ini sedang sakit.
Ketika misalkan saja dadanya sebelah kiri sering merasakan nyeri, kemudian ia sesak napas, dibuktikan lagi dari hasil EKG, ritme jantungnya tak teratur, maka ia bisa mengetahui, saya sekarang ini sedang menderita penyakit jantung. Gampang terdeteksi. Tapi ini yang bahaya Pak, penyakit kolbu. Penyakit kolbu itu pada umumnya, penderitanya itu tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Makanya seringkali orang yang terserang penyakit kolbu, penyakitnya ini dia bawa sampai mati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena kenapa? Dia tak sadar bahwa dirinya sedang sakit. Jamaah subuh rahimakumullah. Olehnya itu, di antara aspek pencegah yang paling utama pada penyakit kolbu. Namun saat ini yang kita tekankan di sini adalah penyakit kolbu yang pertama Pak, Ibu. Mengingat waktu. Induknya penyakit kolbu. Apa yang menjadi induknya penyakit kolbu? Tadi urutannya, sombong, serakah, dengki. Induknya penyakit kolbu ini adalah sombong, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Orang yang sombong itu umumnya gampang sekali dia iri. Gampang sekali dia dengki kepada saudaranya. Karena ia merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Merasa dirinya lebih pantas mendapatkan nikmat itu dibandingkan orang lain. Orang sombong itu pada umumnya serakah dan kikir. Baik, gile. Umumnya itu orang sombong begitu Bapak Ibu sekalian. Dan minta maaf ibu-ibu, Pak Gosip juga itu, ya boleh jadi juga orang sombong itu Pak. Sebenarnya kalau dia bergosip itu, dia mau menyatakan dirinya, saya lebih baik dibandingkan dia, kan begitu Pak. Makanya dia gosipi orang, dia ceritai orang. Makanya saya katakan induk dari penyakit kolbu itu adalah penyakit sombong. Sombong. Bagaimana mencegahnya? Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Karena aspek pencegahan ini sangat penting. Kita ini manusia secara psikologi punya naluri. Sifat alamiah itu akan selalu berusaha menjauhi sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini sifat alamiah manusia, Pak. Misalkan saja ketika terjadi bencana kebakaran, tidak ada orang yang mau mendekati api. Ia bergerak spontan untuk menjauhi sumber api. Ini spontan bergerak seperti itu, Pak. Karena kenapa? Dia tahu bahaya api seperti apa. Kalau kita tahu bahaya sombong, seharusnya secara naluri, jiwa kita ini akan menjauhi penyakit kesombongan. Karena penyakit sombong itu sangat berbahaya, Bapak-Ibu sekalian. Di antara isyaratnya itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian untuk menghargai, menghormati ciptaanku yang baru ini, makhluk baru yang bernama manusia ini, Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini yang menarik, semua malaikat itu sujud. Kan sifat malaikat itu Pak, kalau dia mendengarkan perintah Allah, langsung Pak dia kerjakan. Tidak ada itu jeda waktu, langsung dia kerjakan. Sami'na wa ta'na. Tapi menariknya di sini, justru pemimpinnya malaikat yang tidak sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis ini kan dulunya pemimpinnya malaikat, Pak, dulunya. Diangkat menjadi pemimpin karena ia memiliki kelebihan dari sisi ilmu. Dia memiliki kelebihan dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Aba. Tapi terkait satu perintah ini saja Pak. Iblis enggan untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia enggan? Wastakbar. Karena ia menyombongkan diri. Apa dampaknya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Kita bisa belajar dari iblis tentang bahaya sombong ini.
beribu-ribu tahun ketaatan yang dilakukan oleh iblis, ibadah yang dilakukan oleh iblis, seolah-olah sama sekali tidak ada artinya, hancur lebur semua. Hanya sebab satu kesalahan saja yang didasari oleh kesombongan. Olehnya itu Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengingatkan kepada kita semua, tidak akan masuk surga Bapak Ibu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, meskipun itu sangat kecil seberat biji sawi. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini untuk mempertegas aspek ontologinya itu kesombongan. Sombong itu apa sebenarnya maksudnya? Laki-laki ini bertanya, ya Rasul, kalau misalkan saya ini suka pakaian bagus, ya Rasul, saya suka sendal yang bagus, ya Rasul, apakah itu masuk kategori sombong? Kata Rasul, bukan itu yang dimaksud. Nah ini, kita bisa koreksi diri kita Bapak Ibu. Kita bisa evaluasi diri kita terkait indikator utama yang dikatakan sombong itu. Apakah ada pada diri kita atau tidak? Kalau ada, segera kita terapi Pak. Segera kita detox. Dalam hadis ini, lanjutan hadis ini dikatakan, sombong itu adalah dua indikator utamanya. Yang pertama, ia menolak kebenaran. Ya, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini lulus dari indikator pertama ini. Karena kita tidak pernah menantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda umat-umat terdahulu. Ketika diperintahkan beribadah kepada Allah, justru menantang Rasulullah, datangkan itu azab. Ya, datang betul itu azab. Tapi kita semua ini ketika ada perintah, diperintahkan sholat, datang kita sholat. Diperintah puasa, kita puasa semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, terbuka hatinya, tinggal sejenak mendengarkan ceramah, berarti terbuka hatinya untuk mendengarkan nasihat. Nah, ciri itu mungkin tidak nampak untuk indikator pertama ini. Menolak kebenaran. Yang mungkin kita waspadai adalah indikator utama yang kedua. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Ini banyak orang tidak sadar Pak. Tiba-tiba jiwanya itu muncul rasa untuk merendahkan orang lain. Kenapa rasa ini muncul? Belajar lagi dari iblis. Kenapa iblis sombong? Al-Quran menjawab, karena iblis di dalam dirinya itu muncul rasa. Dari perkataannya itu bisa terbaca Pak, rasa apa yang muncul. Ketika dia berkata, ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dibandingkan dia. Saya ini lebih baik dibandingkan Adam. Saya diciptakan dari api, kemudian Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Rasa inilah yang menyebabkan orang merendahkan orang lain. Ketika ia merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Mengapa dia bisa menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang lain? Kalau di zaman modern ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita kaitkan di zaman modern ini. Di era sekarang. Kalau kita amati fakta di lapangan, kebanyakan orang itu sombong disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, karena ilmunya. Mohon maaf, kadang-kala orang yang merasa ilmunya lebih tinggi itu Bapak Ibu, cenderung merendahkan orang lain. Begitu mudah menyalahkan orang lain. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Orang kaya, mohon maaf, cenderung lebih gampang sombong dibandingkan orang miskin. Karena faktor ekonomi, faktor kekayaan. Ya, kalau misalkan orang miskin juga sombong, tak lewat-lewat sih. Sudah miskin sombong lagi, tak lewat-lewat juga. Sudah miskin sombong lagi. Iya, betul itu Pak Haji. Yang ketiga, karena faktor sosial. Dia memiliki jabatan tinggi misalkan, maka dia gampang merendahkan bawahannya. Dia anggap enteng bawahannya. Bahkan kadangkala bawahannya tidak diperlakukan secara manusiawi. Ini 3 faktor utama Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk mencegah penyakit ini timbul, kita belajar dalam Quran surah An-Naml ayat 40. Selalu dasarnya Pak Al-Quran Pak. Kenapa selalu saya mengangkat dasar dalam Al-Quran? Allah berfirman dalam Quran surah Yunus, Quran surah ke-10 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum." Wahai sekalian manusia,
Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Ini nasihat yang datang bukan sembarang nasihat Bapak Ibu. Bukan nasihat yang datang dari manusia ini. Tapi dikatakan yang datang nasihat dari Tuhan kalian. Seringkali nasihat dari manusia saja, guru-guru kita dengarkan baik-baik. Kita amalkan nasihat itu, apalagi yang datang ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya di sini, di antara fungsi utama dari nasihat ini, wasyifa'ul lima fis sudur. Fungsi utamanya adalah sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Sebagai penyembuh penyakit qalbu, kesombongan. Nah, sekarang kita kembali ke Quran surah An-Naml ayat 40. Allah memberikan contoh sosok manusia yang paling sukses, Pak. Dan ini gampang kita identifikasi kesuksesannya lewat sejarah. Sukses dunia, sukses akhirat. Ini bagus kita teladani. Kan kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat atas mereka. Di antara yang bagus kita teladani ini, orang yang dianugerahi nikmat, paling sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Quran surah An-Naml ayat 40. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu luar biasa sekali, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau kita bandingkan sejarah peradaban kehidupan manusia, Nabi Sulaiman alaihissalam ini bisa kita lihat, Pak. Pribadinya itu dia berada pada puncak ilmunya manusia. Sekarang kan belum ada kita temukan Muhammad profesor yang bisa mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman mampu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ilmuannya itu sudah menemukan cara bagaimana memindahkan benda yang besar, istananya Ratu Balkis. Pindah ke negerinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini jaraknya jauh. Tapi istana Ratu Balkis ini, ilmuwan ini bisa pindahkan dalam waktu kedipan mata saja. Beberapa detik saja. Berarti di zaman itu sudah ditemukan cara, Pak. Bagaimana memindahkan benda besar dalam waktu kedipan mata dengan jarak yang sangat jauh. Enaknya sekarang kalau ada teknologi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau misalkan ke Masjidil Haram, kalau ada teknologi seperti ini, cara seperti ini, kita bisa berpindah dari Masjid Sultan Alauddin ke Masjidil Haram dalam kedipan mata. Tapi kan belum ada yang temukan, Bapak Ibu sekalian. Belum ada yang menemukan caranya. Berarti puncak ilmu sebenarnya itu ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Terkait dengan kekayaan, tidak ada yang menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apalagi kekuasaan. Yang nakuasai ini Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya alam manusia saja, alam jin juga dia kuasai. Tapi ini pelajaran berharganya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ini semua, tidak ada sifat kesombongan yang muncul dalam dirinya. Mengapa tidak ada? Terlukis dengan indah dalam Al-Quran, Quran surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ilmu yang saya dapatkan, kekayaan ini, kekuasaan ini, semata-mata ini adalah karunia Tuhanku. Bukan karena usahaku. Olehnya itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita memiliki kelebihan dari beberapa aspek kehidupan manusia, maka jangan pernah merasa itu kita dapatkan hanya karena usaha kita saja. Hanya karena usaha kita saja, itu faktor kecil, Pak. Tapi semua kelebihan itu kita dapatkan, hada min fadli Rabbi. Ini adalah pemberian Tuhanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.